ini saya lagi bingung banget gitu. Lagi bingung mikirin anak-anak saya biasa yang di kelas itu loh, yang kelas putra itu loh. Oh iya, iya. Gitu kan, sebagai wali kelas kan ya gitulah ya, Bu Lulu pasti pernah mengalami gitu dilema gitu. Ada beberapa anak yang saya dapat laporan nih, ada beberapa anak yang di mata pelajaran yang lain tuh, Bu Lulu tahu kan itu loh si Rehan. Oh iya benar, Rehan. Tahu Iya. kan, waktu kelas 7-8 kan dia bagus ya, Iya, gitu. aktif anaknya Aktif ya. banget kalau di kelas. Sekarang terus saya dapat laporan dari guru mata pelajaran yang lain, katanya dia kalau di kelas tuh dia tuh yang kayaknya nggak ada semangat belajar tuh, kayak mayat hidup aja gitu. Kalau kata orang Sunda mah apa tuh namanya, kayak goong ya Bu Lulu, ditapol Iya. gitu. Harus ya. dipukul dulu baru Dipukul dulu baru bunyi. dia Iya, bunyi. iya. Gitu. Ada beberapa mata pelajaran tuh kemarin, gurunya kan, "Cucu kenapa ya ini anak kok gini?" katanya. Loh, emang kenapa? Kata saya gitu. Iya, dia tuh kayak nggak ada yang semangat belajar. Kenapa ya? Ada masalah nggak ya dalam keluarganya gitu? Padahal kan kita tahu lah ya orang tuanya kan, gitu kan. Nah, Allah gitu. Kalau lengkap, sempurna, secara material. Apa gitu ya? Tahu Apa lah yang ya, kurang apa gitu yang kan? kurang. Terus saya tanya, pelajaran saya kok dia baik-baik aja, kata saya gitu. Tapi kenapa ya kok dia pelajaran saya katanya enggak, katanya. Lah, kenapa? Kata saya gitu. Saya jadi bingung saya. Iya, Nah, iya. kira-kira tuh gimana tuh Bu, lu punya solusi nggak kira-kira? Aduh, saya jadi ahli solusi ya. Iya kan, ibu guru mata pelajaran, wali kelas juga, ibu waka juga. Berarti Aduh. pengalamannya tuh Amin. Sebelum kita lanjutin ngobrolnya nih, Bu Cucu ada tujuan lain nggak ngobrol ke saya gitu ya? Selainnya mau curhat ini, sebenarnya yang pertama ya mau cari solusi kira-kira seperti apa dari Bu Lulu. Terus yang diobrolinnya bukan cuma satu anak aja, ada 2 anak. iya. Mudah-mudahan nanti kita dapat solusinya bareng-bareng ya. Justru maksudnya kalau udah ngobrol kan kita enak ya gitu. Jadi kalau saya bingung, kalau saya mikirin sendiri gitu kan, ya mudah-mudahan aja dengan ngobrol nanti bisa sama-sama tuh cari solusinya. Iya. Soalnya satu lagi juga ada. Tadi kan Raihan itu ya. Ini si Anton. Siapa lagi? Oh, kalau Anton, gitu. Iya. Mata pelajaran ini katanya dia tuh di kelasnya jarang masuk. Terus kalinya masuk bikin gaduh sama teman-temannya. Ini anak kenapa di pelajaran saya kok dia juga baik-baik aja gitu. Atau karena saya wali kelasnya, atau soalnya kalau saya lihat secara personal ke anak, dia baik-baik aja tuh, kayak gak ada masalah. Tapi yang jadi saya bingung bukan 1 atau 2 mapel saja, banyak, hampir 3-4 mapel yang melaporkan gitu. Bu Cucu kenapa ya kok saya tuh jadi pusing Bu Lulu, saya wali kelasnya gitu. Satu sisi dia anak saya, tapi satu sisi juga guru-guru yang lain laporan ke saya kan, harus gimana. Alhamdulillah atau Bu Cucu. Bu Cucu diamanahi sebagai wali kelas itu tandanya Allah percaya bahwa Bu Cucu itu mampu, yakin menghadapi anak-anak luar biasa hebat seperti Raihan dan Anton. Ya begitulah ya. Selama ini nih sudah langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan? Kalau di kelas untuk menangani itu, kemarin sih sudah sempat ya Bu Lulu ya diajak apa tuh namanya, kita diskusi, kita ngobrol sama mereka gitu, sama mereka berdua. Tapi ya gitu, mereka rata-rata bilang gak ada apa-apa Bu, katanya gitu. Saya baik-baik aja kok, saya gak kenapa-napa. Jadi mereka juga merasa kalau mereka tuh sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Jadi saya juga di satu sisi bingung ya dulu gitu, entah salahnya di anak atau salahnya di pihak yang lain gitu. Saya udah ngajak ngobrol mereka juga, kata mereka nggak apa-apa kok Bu, baik-baik aja. Panjang Ibu kan kita baik-baik katanya gitu ya. Saya baik-baik ya, memang secara pribadi gitu ya. Kalau lihat nih, kalau di kurva gitu ya, ya sih memang ada sedikit ya melandai kalau Rehan, tapi
saya rasa yang nggak terlalu seperti apa gitu, nggak terlalu terjun sih gitu, cuman mungkin saja usianya dia kan sudah masuk ke masa puber nih, Iya, betul gitu ya. karena rata-rata kan anak-anak kita begitu ya dulu ya, udah masuk ke Sekarang masa masanya puber ya. gitu. Mungkin saja di satu sisi Anton juga mungkin demikian, cuman cara mengekspresikannya dia berbeda mungkin. Itu ngobrolnya barengan Anton sama Rena. Enggak, Iya, enggak. dari satu Iya, satu ya, dari karena kan ngobrol, dari permasalahan hati mereka ke beda-beda. hati. Nah, itu efektif nggak Bu? Efektif sih, kalau saya rasa efektif. Jadi friendly. Jadi sebagai wali kelasnya, saya tuh kalau di kelas gini sama anak-anak, saya tuh bukan wali kelas kalian ya, tapi ibu buat kalian gitu. Jadi kalau ada apapun, sok cerita gitu. Jangan posisikan ibu sebagai guru kalian, tapi posisikan ibu sebagai ibu kalian. Jadi kalau kalian ada masalah, kalian tidak nyaman, kalian sok cerita gitu. Saya ajak ngobrol gitu mereka, selayaknya orang tua sama anak lah, gimana gitu. Ya baik-baik aja sih. Itu sudah bagus, Bu Cucu sudah melakukan pendekatan ke anak gitu ya, dengan tidak membuat jarak antara wali kelas dan siswa gitu ya. Kalau misalkan itu bisa diteruskan, mungkin bukan hanya ke Rehan dan Anton saja gitu ya, ini akan berdampak tapi ke semuanya. Terus tadi mungkin tadi Bu Cucu kan sudah ngobrol ya, itu ada udah bagus tuh rencananya tuh. Nah mungkin Bu Cucu nanti bisa apa ya namanya, ditambahkan lah kalau memang ada beberapa guru gitu ya yang memang merasa kamu tuh sebenarnya nggak baik-baik saja loh, dan memang itu harus ada apa sih namanya, yang mengingatkan, yang menyadarkan mereka. Nah Bu Cucu udah bagus, sudah bisa, udah masuk ke langkah itu gitu. Selanjutnya langkah apa lagi yang akan Bu Cucu lakukan? Mungkin nanti yang pertama nih ke si gurunya dulu ya. Kita coba lihat dalam kacamata positifnya dulu nih. Misalnya ya mungkin secara semangat nih dia agak menurun, tapi coba deh lihat sisi positifnya dia gitu. Mungkin saja banyak di antara kita nih kadang ya, saya juga kadang suka merasa ini anak kok gini ya, tapi di yang lain enggak gitu. Mungkin ada yang salah dengan diri kita sebagai guru, mungkin kita juga harus evaluasi diri nih sebagai guru gitu. Mungkin nanti saya coba ngobrol sama guru-gurunya, coba deh lihat di kacamata yang lain gitu, jangan terlalu menyalahkan gitu. Mungkin ada yang kurang dalam diri kita gitu, sehingga yang membuat mereka tidak responsif dan tidak pro ke kita tuh apa, kita cari itu. Kemudian kalau dalam sisi yang anak, ya pasti kita memberikan bukan penekanan ya, tapi pemahaman ya. Kalau anak sekarang tuh semakin ditekan dia semakin makin stres gitu. Memberikan pemahaman bahwa siapapun gurunya ya mereka punya kewajiban yang sama gitu kan, harus menghormati, harus menghargai, harus menerima apapun ilmu yang diberikan, serta memberikan melaksanakan hak terhadap guru itu gitu. Jadi paling mungkin itu bisa dilakukan sih, hanya saja memang cara penyampaiannya enggak yang kalian harus gini ya gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah, dulu saya bukan tahun ini aja kan, bukan tahun ini aja, ada beberapa tahun ini Bu Kepala tuh ngasih kewenangan ke saya jadi wali kelasnya selalu putra kan gitu, selalu putra. Mungkin yang tahun sebelumnya pun juga ada hasil yang tidak biasa gitu kan gitu. Makanya saya juga bukan, kalau berbicara pengalaman ya ada sih pengalaman, tapi kan kadang juga ya kita perlu ngobrol dengan yang lain gitu, nyari solusi yang tepat kayak gimana. Paling gitu. Kira-kira ada ini nggak tambahan, kira-kira harus seperti apa lagi? Kesehariannya gimana anak-anak? Kalau keseharian Kalau di depan Bu Cucu kan mungkin mereka merasa, wah saya harus bersikap manis nih gitu ya, karena Bu Cucu wali kelas, kartu as saya ada di Bu Cucu misalkan. Nah mungkin Bu Cucu bisa mencari data sekunder mungkin dari mana ya? Dari temennya mungkin bisa nggak? Oh bisa itu. Ya dari temennya ya. Soalnya meskipun mereka sekelas juga kan kadang kalau di pondok mereka nggak sekamar kan. Iya betul, bisa ya itu ya, bisa jadi opsi selanjutnya, alternatif jalan lain, solusi gitu ya. Kita biasanya kalau ke temennya kan mereka lebih berani kan ya, lebih berani mengungkapkan. Bisa ke temennya. Soalnya gini, kalau ngelihat perilaku di luar kelas,
rata-rata kan anak-anak kita sama ya dulu kalau ketemu ya mereka salam seperti biasa gitu, cuman kita bisa membedakan sikap anak itu ketika di dalam kelas. Iya. Gitu kan, gimana Bu Cici lebih pintar lah kalau masalah itulah. ya, soalnya kalau ketemu di luar kelas kan mereka Bu Damang gitu kan, Bu sehat gitu, mereka salam semua gitu kan ya. Memang secara etika itu sih mereka tidak diragukan, tapi kalau dalam kelas kan kita jadi tahu ya, oh si A begini nih, si A tukang kompor, si B tukang tidur gitu, kita jadi tahu di kelas gitu. Jadi sepertinya yang perlu dilakukan nih Cucu nanti nyari informasi lebih dalam tentang mereka ke teman-temannya. Iya, bisa. Mungkin bisa juga Bu, selain ke teman-temannya, kalau di asrama itu kan ada siapa? Pengurus Oh ya. iya betul. Ada pengasuhnya ya. Iya. Nah itu bisa jadi solusi lain Bu. Dan sepertinya itu lebih valid ya datanya kalau misalkan. Soalnya lebih objektif. Kalau teman kan kadang takut nih, gitu iya. ya. Mereka saling menutup-tutupi ya, apalagi aib katakanlah kejelekan mereka pasti ditutup-tutupi. Secara anak-anak kita solidaritasnya tinggi. Ya begitulah mereka. Sesuatu hal yang apa sih sebenarnya yang jarang ditemui sekarang gitu, tapi kalau di pesantren di asrama kan kekeluargaannya itu benar-benar Iya. gitu kan. Cuman memang gini, saya tuh pernah gini dulu, saya tuh gimana caranya pengen dekat sama anak gitu kan ya. Anak-anak kan tahu saya kan pantas banget jadi pemeran antagonis ya. Jadi kadang mereka tuh baik-baik di depan saya karena saya galak apa kayak gimana gitu. Tapi ternyata bukan karena itu gitu. Makanya saya coba nih teknik lain supaya mereka mau dekat. Coba deh kalau kalian nggak mau cerita, coba deh tulis surat kalau mau, kata saya gitu. Iya, solusi gitu. yang bagus. Coba deh tulis surat kalau kalian mau cerita mau apapun, coba deh tulis surat. Dan ternyata itu ampuh, ampuh sekali. Berarti itu metode yang paling efektif berarti ya. Gitu. Soalnya tidak semua anak secara verbal dia baik ya, maksudnya kemampuan berbicara dan keberanian mereka kan tidak semuanya sama. Sini geser debu panas ya. Iya. Gitu. Tapi kalau nulis kan rata-rata kan ya kayak mereka anggaplah kayak buku diary sok gitu. Kalau ada apa-apa, kalau hari ini sedang tidak baik-baik saja sok diceritain gitu. Bisa nanti Ibu ajak Anton sama Raihan untuk menulis surat cinta. Ya. Iya. Nah, untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah tadi Bu Cucu susun, Ibu mau buat komitmen apa nih Sama mereka ya? ya paling Ya untuk Bu Cucu sendiri, untuk anak-anak, untuk masalah ini. kalau secara pribadi ya pasti dilanjutkan apa yang sudah apa yang gini loh, maksudnya program itu kan dirasa sudah baik nih, pendekatannya sudah baik, nanti otomatis saya mencoba mengistiqomahkan nih, nanti dicoba lagi gitu kan. Itu untuk saya pribadi. Tapi kalau untuk anak-anak, paling kalau untuk anak-anak juga ya sama gitu, teknik itu nanti coba dipakai lagi, bukan mengharapkan tapi juga setiap tahun kita akan sering menemukan anak-anak yang demikian meskipun permasalahannya berbeda gitu. Jadi paling lebih ke udah pakai teknik itu tetap dijalankan gitu kan. Tapi kalaupun ternyata memang nanti ada yang lebih dari itu ya berarti harus ya kita harus muter otak gitu, karena tidak setiap anak pendekatannya harus sama kan, beda-beda. Perlu bantuan nggak nih? Perlu dong. Boleh. Perlu dong sebagai Siapa aja yang bisa dimintai bantuan sama Bu Cucu untuk mengatasi masalah ini? ya dulu kan sebagai selain saya wakil kesiswaan, kemudian juga mentok-mentoknya gitu ya. Mentok-mentoknya enggak dengan pengasuh dulu kan, dengan pengasuh dulu, kemudian dengan teman sejawat gitu. Kemudian dengan orang tua pun juga kita bisa. Ya, dengan meskipun mereka di pondok pesantren, tapi ada masa di mana berkomunikasi mereka dengan orang tua kan gitu. Nanti pun mereka ada pulang. Jadi mungkin nanti saya coba kalau tetap seperti itu, nanti diajaklah ngobrol sama orang tuanya di rumah gitu. Pelajaran apa nih yang paling senang, misalnya saya ini yang nggak senangnya ini kenapa, jadi kan tahu penyebabnya apa gitu ya. Paling pendekatan itu bisa dicoba karena
kita keharmonisan kita dengan orang tua kan tetap harus diutamakan ya, karena biar bagaimanapun juga sebetulnya tanggung jawab orang tua itu lebih besar untuk mereka. Iya, betul, betul sekali. Ya mudah-mudahan masalah Raihan dan Anton ini segera teratasi ya. Dan mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik untuk anak didik kita dan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ini Ya dulu gitu. ini udah jam makan siang. Lapar saya mau sebelah dulu. Ini anaknya Bu Cucu sini. Iya, salah, Kenalan salah. dulu atas Salah, namanya. salah. Hai, siapa namanya? Apa namanya? Udah lama ya Bu Cucu gak diajak ke sekolah. Dia tiap hari itu ikut sama adiknya, si anak kerbau juga. Ya Bagus, bagus. Gitu ya, makasih loh udah mau. Ya, sama-sama. Sekarang Bu Cucu yang bantuin saya. Kerjain apa? Ini. Sini, sini, sini. Belum jajan. Oh, tuh minta jajan dulu tuh, kasihan. Kasihan. Kalau uangnya di situ Kang, Di mana? di tas bunda. Ini mau nggak ini? Nih, jajan nih. Makasih. Kita selfie dulu dong. Oh, boleh. Wajib ya itu. Makasih Bu Cici ya. Ini tuh kan udah makan siang nih. Makan apa ya? Dulu tahu nggak seblak yang enak di mana mau? Kalau daerah Cibaber sih itu tuh yang deket Teras Payun tuh, seberangnya Teras Payun nih. Oh, saya dari kemarin mau seblak tapi nggak tahu di mana, belum nemu yang enak gitu, maunya yang enak. Saya juga dapat referensi dari anak-anak. di sana ya, harganya gimana harganya? Lumayan sih, ada harga, ada kualitas. Gak ngabisin gaji kita sebulan kan? Enggak lah. Nah kalau gitu ya, Sekali-kali nggak apa-apa Bu Cucu. Iya sih. Memanjakan diri sendiri. iya sih nggak apa-apa sih, daripada stres ya kan? Betul. Ya, ayo ah.